Dipersembahkan oleh Didukung oleh Tingginya harga tiket pesawat penerbangan domestik menjelang Lebaran membuat warga Batam memilih mudik lewat Malaysia. Harga tiket pesawat dari Kuala Lumpur ke Jakarta dinilai lebih murah. Harga tiket pesawat dari Batam ke sejumlah daerah di Jawa dan Sumatera terus mengalami kenaikan hingga berkali lipat. Tingginya harga tiket membuat warga Batam memilih mudik melalui Singapura dan Malaysia menggunakan kapal feri. Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan pesawat ke Jawa atau ke Sumatera. Salah seorang pemudik mengaku selain lebih murah dan lebih hemat, mudik melalui Kuala Lumpur juga bisa dimanfaatkan untuk berwisata. Karena untuk harga relatif murah ke penerbangan dari Kuala Lumpur ke Jakarta dibanding dari Batam tempat kami ke Jakarta. Kemarin itu saya dapat tiket dari Kuala Lumpur ke Jakarta itu hanya 500.000. Sementara untuk Batam ke Jakarta udah di atas 3 juta. Pemirsa, volume penumpang yang melakukan mudik di Pelabuhan Merak, Banten terpantau meningkat. Meski sempat lengang, namun pemudik diperkirakan kembali memadati pelabuhan jelang malam hari. Sementara itu, peningkatan jumlah penumpang yang mudik di Bandara Soekarno-Hatta juga mulai terlihat. Dan pemirsa, rekan-rekan kami akan menyampaikan informasi selengkapnya. Ada Ifdal Amal di Pelabuhan Merak, Banten dan Sarah Ruhendi di Bandara Soekarno-Hatta. Kami sapa Ifdal lebih dulu. Ifdal, bagaimana situasi di Pelabuhan Merak, Banten? Apakah sudah mulai terlihat kepadatan? Baik Leo dan juga pemirsa, selamat sore. Hingga kini Pelabuhan Merak Banten berdasarkan pantauan kami masih cenderung lenggang, akan tetapi memang diprediksi kenaikan penumpang akan terjadi pada sore menjelang ke malam hari hingga dini hari nanti. Namun pada pukul 2 siang tadi terdapat keramaian di Pelabuhan Merak ini, namun bukan karena pemudik tetapi ada pemerintah yang mengadakan rapat koordinasi di salah satu ruangan di
Pelabuhan Merak ini sendiri. Dan adapun tujuan dari rapat koordinasi itu untuk meninjau bagaimana kesiapan di Pelabuhan Merak sendiri, apakah sudah sesuai dengan strategi yang diterapkan atau belum, dan ternyata fakta lapangan menjawab sudah sesuai dengan strategi yang telah diterapkan begitu. Adapun berdasarkan data yang saya peroleh dari pihak ASDP bahwa data H-6 yang mana hari kemarin itu jumlah penumpang ada hampir 70.000 orang dan jumlah ini meningkat atau maksudnya turun 2% daripada periode yang sama di tahun lalu, dan total kendaraan yang menyeberang itu ada sebanyak 14.085 juga turun sebanyak 5%. Namun jika kita lihat secara kolektif ataupun secara kumulatif dari H-10 menuju ke H-6 ada hampir 280.000 orang yang menyeberang dari Merak menuju Bakauheni naik sebanyak 34% dari periode sebelumnya, dan untuk kendaraan 60.570 unit telah menyeberang, dan angka tersebut naik 32% daripada periode yang sama di tahun 2024. Perubahan data ini dimaknai dengan adanya perubahan traffic yang ada di periode mudik tahun ini dan tahun lalu, yaitu adanya kebijakan work from anywhere dan flexible working hours oleh Menpan RB yang mengimbau kepada para ASN untuk bekerja dengan sistem tersebut, dan adanya liburan sekolah yang maju dari H-7 menjadi H-10 yang mana 21 Maret 2025 kemarin. Adapun betul sekali dengan adanya kebijakan ini divalidasi oleh pernyataan dari Menko PMK Pratikno di rapat tadi. Ia menyatakan bahwa memang dengan adanya kebijakan-kebijakan ini dinyatakan mampu untuk meredam jumlah kenaikan jumlah pemudik Lebaran 2025. Adapun selain itu, menurut Menteri Perhubungan, bukan hanya dua kebijakan tersebut, melainkan ada inovasi lain, yaitu kebijakan diskon tarif tol dan clustering tiket Merak untuk juga menjadi salah satu faktor mudik yang kondusif. Dan adapun Kapolri Listio Sigit Prabowo menyatakan bahwa di siang hari memang cenderung lenggang, namun di malam hari nanti akan semakin ramai, dan mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan momen ini untuk memudik sehingga tidak membludak. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari simak pernyataan dari Kapolri Listio Sigit Prabowo berikut ini. Kami tentunya mengharapkan agar siang hari waktu yang ada ini betul-betul bisa dimanfaatkan dan digunakan, karena masih ada 170.000 kendaraan yang akan menyeberang, masyarakat yang akan menyeberang. Terkait dengan kesiapan dalam hal mengelola apabila terjadi kepadatan, tadi disiapkan beberapa buffer zone yang ada di jalan tol maupun yang ada di dekat area dermaga. Kemudian juga demikian, Leo, kembali ke Anda di studio. Baik, kita beralih ke Sarah Ruhendi di Bandara Soekarno-Hatta. Sarah, bagaimana pantauan jumlah penumpang di Bandara Suta pada saat ini? Selamat sore Leo dan juga pemirsa, benar sekali untuk tren penerbangan ataupun keberangkatan dari Bandara Soekarno-Hatta ini semakin meningkat menjelang 5 hari menuju Lebaran. Apabila kami melihat dari Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3 khususnya, ini penerbangan semakin ramai terutama di sejumlah daerah tujuannya seperti di Surabaya, Yogyakarta, dan juga Bali. Untuk data terupdate yang kami dapatkan dari pihak Bandara Soekarno-Hatta, ini angkanya semakin meningkat untuk penerbangan dan juga dari jumlah calon penumpang yang berangkat pada hari ini. Apabila kami lihat datanya, tercatat bahwa pada hari ini terdapat sebanyak 89.000 orang yang melakukan perjalanan pada hari ini dengan total 554 penerbangan. Jika kita bandingkan pada hari Selasa kemarin, ini terdapat peningkatan sebanyak 11.000 orang, yang dimana untuk hari Selasa kemarin ini tercatat sebanyak 78.000 orang yang melakukan keberangkatan dari Bandara Soekarno-Hatta. Meski demikian, kita melihat juga adanya perubahan tren keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta, apabila yang dimana sebelumnya untuk penerbangan didominasi di Terminal 3, untuk angkutan Lebaran pada tahun ini dominasi keberangkatan ini dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta.
untuk rinciannya adalah untuk Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta ini total penumpang yang melakukan keberangkatan ada sebanyak 45.000 orang dengan total 281 penerbangan. Sedangkan untuk Terminal 2 ini berada di posisi kedua dengan dominasi keberangkatan yang dimana ada sebanyak 38.296 orang yang melakukan keberangkatan dari Terminal 2 dengan total 264 penerbangan. Sedangkan untuk di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini ada sebanyak 33.000 orang dengan 244 penerbangan. Nah, dari angka ini akan terus meningkat pastinya Leo dan juga pemirsa, yang dimana puncak arus mudik yang terutama dari Bandara Soekarno-Hatta ini akan terjadi pada Jumat mendatang. Demikian Leo dan pemirsa, kembali ke Anda. Baik, Sarah Ruheni melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Banten, dan Ifdal Amal melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Pemirsa, tetap jaga kesehatan tubuh Anda agar terhindar dari masalah pencernaan. Untuk mudik non-stop, stop masalah dengan Entrostop. Semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan dapat menjadikan referensi bagi Anda untuk menentukan waktu mudik dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan Monitor Mudik 2025 di Metro TV, mudik aman hingga kampung halaman. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.